Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadam Adi Reksa dari kelas 10 MIPA 2. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah hasil dari penelitian yang telah dilakukan, di mana perolehan data didapatkan menggunakan teknik observasi. Dari hasil data yang diperoleh, itulah yang nantinya akan dijabarkan ke dalam sebuah teks dan dituangkan dalam sebuah laporan, di mana laporan tersebut mencantumkan hasil. Selanjutnya, struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama adalah pernyataan umum atau klasifikasi. Pernyataan umum merupakan pembuka atau pengantar tentang hal yang akan dilaporkan. Selanjutnya, deskripsi bagian. Deskripsi bagian berisi perincian dan pembahasan secara lebih detail. Yang terakhir, deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat berisi fungsi atau manfaat setiap objek yang akan diamati dalam kehidupan. Contoh teks laporan hasil observasi tanaman ciplukan. Pada pernyataan umum dituliskan berbagai macam pernyataan umum tanaman ciplukan, yaitu dengan menuliskan nama latinnya dan tempat biasanya dia tumbuh. Selanjutnya, pada deskripsi bagian tanaman ciplukan dijelaskan secara lebih rinci, yaitu dengan menuliskan struktur pohon dan ciri-ciri tanaman ciplukan. Yang terakhir adalah deskripsi manfaat. Di sini dituliskan dengan berbagai macam manfaat pohon ciplukan dalam menghadapi berbagai penyakit seperti darah tinggi, kolesterol, dan rematik. Kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Yang pertama adalah kata umum atau hipernim dan kata khusus atau hiponim dalam pengklasifikasian. Benda atau kata umum diklasifikasikan menjadi dua, yaitu benda hidup dan benda mati. Benda hidup dikelompokkan menjadi dua, yaitu tumbuh-tumbuhan dan binatang. Tumbuh-tumbuhan dapat dikelompokkan menjadi tumbuhan berbunga dan tumbuhan tidak berbunga. Sama halnya dengan binatang. Binatang diklasifikasikan menjadi vertebrata atau bertulang belakang dan invertebrata atau tidak bertulang belakang. Selanjutnya, menggunakan frasa verbal atau kelompok kata kerja yang digunakan membuat klasifikasi, misalkan dibagi menjadi. Menggunakan verba kata kerja, baik kata kerja aktif maupun kata kerja pasif. Misalkan membagi, mengelompokkan, mengklasifikasikan, verba aktif. Dibagi, dikelompokkan, diklasifikasikan, verba pasif. Ketiga, menggunakan kata bersinonim, yakni kata-kata yang mempunyai makna yang sama. Misalnya kata membagi bersinonim dengan kata mengelompokkan dan mengklasifikasikan. Yang keempat, menggunakan kata berantonim, yakni kata-kata yang mempunyai makna berlawanan. Misalnya kata hidup berantonim dengan kata mati. Yang kelima, perubahan verba kata kerja menjadi nomina kata benda. Misalnya membagi kata kerja berubah menjadi pembagian kata benda. Yang keenam, menggunakan konjungsi atau kata penghubung. Misalnya dan, tetapi, sementara itu, selanjutnya, dan sedangkan. Masing-masing konjungsi itu mempunyai fungsi masing-masing. 7. Menggunakan kalimat simpleks dan kompleks. Kalimat simpleks ialah kalimat yang hanya terdiri atas satu struktur dengan satu verba utama. Contohnya, tumbuh-tumbuhan tergolong ke dalam makhluk hidup. Sedangkan kalimat kompleks adalah kalimat yang terdiri atas dua struktur atau lebih dengan dua verba atau lebih. Contohnya, tanaman kacang itu akan tumbuh subur apabila petaninya rajin menyiramnya. Demikian penjelasan materi tentang teks laporan hasil observasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.